Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Henry Wahyudi, mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, dengan nomor pokok mahasiswa 2152023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja yang Tidak Diberikan Pengusaha pasca putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Adapun latar belakang dari penelitian saya ini, yaitu dari dasolennya atau harapan yang seharusnya termuat pada pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana dijelaskan di dalamnya, dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dasain, faktanya, masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan hak-haknya, di mana ada 84 perkara yang masuk di Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinang sepanjang tahun 2021, berdasarkan sumber SIPP Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tahun 2021. Dua, adanya hak-hak pengusaha yang tidak mau memberikan hak-hak pekerja walaupun telah diwajibkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Tiga, mekanisme hukum yang sulit dipahami bagi pekerja yang masih sangat awam dengan hukum. Adapun fokus penelitian saya ini yaitu perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja yang tidak diberikan pengusaha pasca putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Bab 1, permasalahan penelitian. 1. Apakah saja yang termasuk hak-hak pekerja di perusahaan? Kedua, apa kendala yang dihadapi pengusaha untuk memberikan hak-hak pekerja? Ketiga, bagaimana mekanisme hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja yang tidak diberikan pengusaha pasca putusan Pengadilan Hubungan Industrial? Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu pertama, menguraikan dan menganalisis apa saja yang menjadi hak pekerja di perusahaan. Kedua, menguraikan dan menganalisis kendala yang dihadapi pengusaha untuk memberikan hak-hak pekerja. Ketiga, menjelaskan dan memberi solusi terhadap pekerja pada saat hak-haknya tidak diberikan oleh pengusaha pasca putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Adapun manfaat dari penelitian ini, pertama, manfaat dan kontribusi secara teoritis, menyatakan dan mengukuhkan teori efektivitas hukum dari Surjono Sukamto adalah teori yang relevan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang tidak diberikan oleh pengusaha, sehingga peneliti selanjutnya dapat menggunakan teori efektivitas hukum dari Surjono Sukamto untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja pada saat pengusaha tidak memberikannya pasca putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Yang kedua, manfaat dan kontribusi secara praktis. Pertama, bagi masyarakat khususnya kalangan pekerja, sehingga dapat mengetahui hak-haknya dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Yang kedua, bagi stakeholders, yaitu dinas-dinas yang mengurusi bidang ketenagakerjaan. Ketiga, bagi kalangan akademisi, di mana penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan. Bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka. Landasan operasional. 1. Pengertian perlindungan hukum. 2.
pengertian hak-hak pekerja. 3. Pengertian perjanjian kerja. 4. Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Kelima, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian landasan konseptual. 1. Konsep hak-hak pekerja. 2. Konsep perselisihan hubungan industrial. 3. Konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Landasan yuridis. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Adapun hasil penelitian terdahulu, yang pertama dari Regen Paulo dengan tesis judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri. Kedua, dari Asterina Evina Andini dengan tesis berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja atau Buruh yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja. 3. Marsha Cikita Wirdayarini dengan tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT Fajar Geraha Pena di Kota Makassar. Keempat, Apri Amalia dengan tesis berjudul Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian. 5. Mariana dengan tesis berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja dalam Hukum Kepailitan. 6. Nindra Sadria Ardana dengan tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. 7. Nirmala dengan tesis berjudul Kewajiban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Outsourcing berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan. 8. Yonatan Eko Nugroho dengan tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Kabupaten Purbalingga. 9. Erni Kartika Sari dengan tesis berjudul Perlindungan Hukum bagi Pekerja dan Pengusaha terhadap Masalah Ketenagakerjaan di Masa Pandemi COVID-19. 10. Anggias Mulyana dengan tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Penurunan Upah Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 11. Irawan Harimurti dengan tesis berjudul Jaminan Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja kaitannya dengan legalisasi sistem pekerja kontrak untuk jangka waktu pendek atau outsourcing. Dari hal-hal tersebut, maka peneliti mengambil landasan teori efektivitas hukum menurut Sujono Sukamto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu 1. Faktor hukum itu sendiri atau undang-undang. 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 5. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bab 3, metode penelitian. Rancangan penelitian. Adapun rancangan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Objek penelitian adalah data sekunder, yaitu berisi bahan hukum primer,
peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, buku, jurnal, dan hasil penelitian. Dan terakhir, bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah data sekunder, di mana pengumpulan data kepustakaan atau library research. Kedua, studi dokumen, yaitu putusan pengadilan, dokumen yang tidak bisa diakses oleh publik. Adapun metode analisis, yaitu yuridis kualitatif. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.